Amerika Serikat akhirnya memberikan peringatan ancaman kepada Israel, di mana ancaman itu adalah Washington akan menghentikan sokongan bantuan baik militer dan persenjataan. Mengutip RT pada 16 Oktober, peringatan itu dikeluarkan Amerika Serikat sejak 13 Oktober 2024, di mana Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Peringatkan Israel jika situasi kemanusiaan di Gaza tak membaik dalam 30 hari ke depan, Amerika Serikat berkemungkinan akan menghentikan pengiriman bantuan militer lebih lanjut kepada militer Israel. Perlu diketahui, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menjelaskan bahwa peringatan Amerika Serikat serupa pernah dilakukan juga pada bulan April lalu. Sementara juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan surat itu didorong oleh penurunan tajam dalam bantuan kemanusiaan yang membuat pihaknya khawatir. Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem meyakini bahwa Hizbullah akan menang. Selain itu, Qassem juga menegaskan bahwa Hizbullah telah pulih sepenuhnya dan siap melukai para musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Oktober, hal itu diutarakan oleh Qassem dalam pidato yang disiarkan pada 15 Oktober 2024 kemarin. Awalnya Qassem menekankan bahwa keyakinan Hizbullah akan meraih kemenangan tak mengenal batas. Selain itu, saat berbicara kepada rakyat dan basis pendukung Hizbullah, Sheikh Qassem meyakini bahwa partai tersebut telah pulih dan direorganisasi, seperti mengisi kekosongan kepemimpinan dan menyiapkan pengganti untuk semua posisi. Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah tetap kuat terlepas dari kerusakan yang telah ditimbulkan Israel, serta menekankan bahwa medan perang menjadi saksi kekuatan Hizbullah saat ini. Qassem juga mendesak para pemukim Israel untuk tidak mempercayai klaim pemerintah mereka mengenai kemampuan Hizbullah, dengan mengutip contoh perlawanan Gaza dan menegaskan kembali bahwa persamaan baru yang ditetapkan oleh Hizbullah adalah untuk melukai para musuh. Drone canggih Irak mulai menyerang target vital Israel pada Selasa 15 Oktober malam waktu setempat, menegaskan bahwa Irak akan meningkatkan intensitas serangan ke benteng utama para musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Oktober, hal itu diumumkan Irak dalam sebuah pernyataan. Dalam pernyataannya, Irak menggarisbawahi bahwa operasi mereka tersebut merupakan kelanjutan dukungannya kepada rakyat di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Irak menegaskan bahwa operasinya akan berlanjut dalam menyerang benteng utama musuh dengan intensitas yang meningkat. Terbaru, Irak mengumumkan bahwa pejuangnya telah menargetkan lokasi vital di bagian utara Israel dengan menggunakan pesawat tak berawak berkemampuan canggih. Tak lupa, Irak juga menerbitkan rekaman yang menunjukkan adegan saat pejuangnya meluncurkan drone menuju target penting di Tabaraya yang diduduki. Pasukan IDF dilaporkan telah menjadi bulan-bulanan perlawanan Palestina. Dua di antaranya adalah niat bersembunyi, justru ditembak peluru TBJ hingga tank Merkava mereka hancur lebur. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Oktober, perlawanan Palestina di jalur Gaza terus mengintensifkan operasinya. Dikabarkan secara efektif menargetkan kendaraan dan tentara pendudukan Israel. Terbaru, Brigade Brigade Al-Qassam merilis rekaman video dari konfrontasi pada Minggu 13 Oktober 2024 lalu, di mana IDF yang bersembunyi di dalam sebuah rumah justru menjadi sasaran peluru TBJ. Lokasi serangan berada di sebelah timur kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Bersamaan dengan itu, Brigade Al-Quds juga menargetkan tank Merkava Israel di dekat Masjid Al-Muminin Aisyah di lingkungan Kashashib di Jabalia Tengah dengan RPG dan peluru mortir 60 mm. Imbasnya dikabarkan bahwa rampur pasukan Israel tersebut hancur lebur hingga mengalami kerusakan parah. Janji Hizbullah akan hancurkan Israel diterbitkan melalui video. Hizbullah memperingatkan pasukan Benyamin Netanyahu akan ubah Haifa menjadi seperti Kiryat Shmona dan Metula. Mengutip Tribun News pada 16 Oktober, janji itu tertuang dalam video terbaru yang dirilis Hizbullah pada Rabu 16 Oktober 2024. Video itu berjudul, "Kami akan menjadikan Haifa seperti Kiryat Shmona dan Metula."
Hezbollah menunjukkan bahwa kota Haifa dan sebagian besar kota lain di Israel berada dalam jangkauan rudalnya. Video Hezbollah diawali dengan menunjukkan Haifa yang penuh asap, lalu diikuti gambar ratusan rudal yang menghujani Israel. Setelahnya Hezbollah menunjukkan sebagian kemampuan dan kesiapannya menjelang peluncuran rudal ke kota Haifa di Israel Utara. Kemudian video menunjukkan saat Hezbollah mengeluarkan peluncur dan menembakkan roket secara besar-besaran saat pejuang lainnya berbaris ke arah di mana rudal tersebut diarahkan. Hezbollah menutup video itu dengan kalimat, "Kami akan membuat Haifa seperti Kiryat Shmona dan Metula." Perlawanan Palestina bertahan diri dari gempuran brutal IDF di Jenin dan Nablus dengan hujan tembakan. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Oktober, konfrontasi itu dilakukan oleh perlawanan di tepi barat dan baru terjadi pada Rabu 16 Oktober pagi waktu setempat. Rinciannya di Jenin, Brigade Al-Quds berhasil menghadapi pasukan penyerang di wilayah Silat Al-Harithiyah, menghujani kendaraan militer di pintu masuk kota dengan rentetan tembakan dan bahan peledak yang telah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel di wilayah Kem Baru dengan menggunakan senjata api otomatis. Kemudian di Nablus, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga bertempur dalam pertempuran sengit dengan pasukan penyerang yang mengepung kamp Askar Lama menggunakan senjata otomatis dan alat peledak. Sementara itu, media Palestina melaporkan konfrontasi yang sedang berlangsung di sekitar kamp Askar Lama yang terletak di timur Nablus di tepi barat utara. Negara Italia melaporkan akan segera membatasi ekspor senjata ke Israel, menegaskan aksi nyata yang diambil Italia dalam melarang senjatanya dipakai dalam krisis saat ini. Mengutip Tribun News pada 16 Oktober, hal itu diutarakan oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada 15 Oktober 2024. Lebih jelasnya, Italia akan segera menangguhkan penerbitan semua izin baru untuk ekspor produk militer ke Israel. Selain itu, ia secara pribadi juga menyatakan dukungan dalam penangguhan total penerbitan izin baru. Lantaran Italia mengevaluasi izin lama dan mengambil tindakan untuk melarang ekspor senjata yang dapat digunakan dalam krisis saat ini. Ditegaskan oleh Meloni bahwa posisi Italia lebih ketat dibandingkan dengan yang diterapkan oleh mitranya seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Anggota Parlemen Lebanon Hussein Haj Hassan buka suara tentang pembicaraan gencatan senjata, agresi Israel, dan perkembangan lainnya. Ia mengaku percaya penuh dengan sekutunya, serta menegaskan bahwa Hezbollah akan mengalahkan agresi Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Oktober, Hassan menyatakan bahwa rezim Israel salah perhitungan, salah mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari serangannya terhadap perlawanan di Lebanon. Lantaran kini Hezbollah diklaimnya telah mulai menimbulkan penderitaan bagi Israel. Baru setelah itu Hussein menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya percaya dengan Hezbollah, di mana Hezbollah akan bisa mengalahkan agresi Israel tersebut meskipun harus dengan pengorbanan besar. Lebih lanjut, Hassan menekankan bahwa pemerintah Amerika telah sepenuhnya bias dalam posisinya mendukung rezim Israel. Ia berpendapat bahwa jaminan Washington tidak dapat menanamkan rasa aman. Hezbollah disebut sebagai organisasi kuat dan pulih dengan cepat. Sementara itu Israel justru disebutnya bisa saja menghadapi kegagalan jika terus berperang lawan Hezbollah. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Oktober, hal itu diutarakan oleh mantan pejabat senior di Shin Bet, Sean Revin. Ia menggarisbawahi bahwa kemampuan Hezbollah untuk pulih sangat cepat, bahkan meskipun Israel telah menargetkan banyak kemampuan mereka.
Bahkan Revin menggambarkan Hizbullah sebagai sebuah organisasi kuat dengan komando terstruktur, terorganisasi dengan baik, dipersenjatai, dilatih, dan diperlengkapi dengan baik. Sementara itu, Tamir Haiman, mantan Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel, juga buka suara. Ia menekankan bahwa tanpa mempertimbangkan akhir dari pertempuran yang sedang berlangsung, Israel akan menghadapi perang tanpa akhir yang akan mengarah pada kegagalan strategis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.